Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan dibahas mengenai kisi-kisi soal ujian sekolah IPA SMP tahun 2002 di Kabupaten Pandeglang. Yang pertama, kita bahas mengenai bentuk soal. Untuk tahun 2022 ini ada perubahan yang asalnya pilihan ganda saja dan juga disertai esai, maka di tahun ini ada perubahan yang signifikan. Ada 3 bentuk soal yang akan diujikan kepada siswa. Yang pertama ada pilihan ganda. Pilihan ganda ini seperti sudah dilaksanakan tahun-tahun sebelumnya, yaitu memilih satu jawaban yang benar dari beberapa pilihan jawaban yang tersedia. Yang kedua, ada pilihan majemuk. Nah, pilihan majemuk ini siswa dapat memilih beberapa jawaban, baik itu 1, 2, 3, dan seterusnya, dari pilihan jawaban yang tersedia. Yang ketiga adalah benar salah. Menentukan sebuah pernyataan merupakan pernyataan benar atau salah. Untuk pilihan ganda di sini seperti biasa ada soal, kemudian ada 4 pilihan jawaban yang harus dipilih salah satunya. Yang berikutnya ini pilihan majemuk. Contohnya di sini negara yang termasuk ASEAN adalah titik. Di sini dari 4 pilihan jawaban tersedia 2 jawaban yang benar, yaitu Indonesia dan Malaysia. Maka silakan dipilih Indonesia dan Malaysia, seperti itu. Kemudian yang ketiga, untuk pernyataan benar salah di sini misalkan ada beberapa bentuk ya, nanti mungkin bentuknya bisa berbeda, tetapi intinya adalah menentukan apakah pernyataan itu benar atau salah. Contohnya di sini Indonesia adalah negara demokrasi. Benar. Presiden Indonesia yang kedua adalah Jokowi. Itu pernyataan yang salah, maka dicentang salah. Atau bisa juga ditulis B, S, seperti yang kedua. Kemudian kisi-kisinya sendiri di sini akan dicoba dibahas ya. Yang pertama mengenai pengukuran. Di kisi-kisi dituliskan disajikan gambar neraca 2 lengan, peserta didik dapat menghitung besar massa salah satu anak timbangan dengan benar agar neraca seimbang. Nah, di sini ada gambar. Ini gambar neraca 2 lengan. Kemudian ini adalah anak timbangannya. Nah, bagaimana supaya neraca ini seimbang? Berarti kan kalau seimbang lurus ya antara yang sebelah kiri dan juga yang sebelah kanan. Di sini misal ya, neraca 2 lengan. Di sebelah kiri ada sebuah benda berbentuk padat. Kemudian di sebelah kanan ada anak timbangan. Jika diketahui yang tengah itu 500 gram, kemudian yang paling kanan 750 gram, kemudian untuk benda padat sendiri misalkan 1,6 kg. Kemudian yang kecil itu X. Pertanyaannya, agar timbangan menjadi seimbang, maka nilai X adalah titik. Maka mencarinya adalah berapa nilai X gitu kan, supaya ini seimbang. Nah, berapa nilainya? Kita hitung dulu yang lengan kiri, ini kan supaya sama ya, ini kilogram diubah menjadi gram, supaya sama dengan yang ruas kanan.
lengan kiri 1,6 kg itu sama dengan 1600 gram. Caranya dikali 1000. Kemudian lengan kanannya sendiri ada 500 gram yang tengah yang ini. Kemudian 750 gram tambah X yang kita cari agar seimbang harus sama dengan 1600 gram yang dari ruas kanan atau yang lengan kanan yang dari sini. Nah, maka kita jumlahkan 500 tambah 750 menjadi 1250 plus X sama dengan 1600. Kemudian yang 1250-nya kita pindahkan asalnya positif menjadi negatif yang ini. Nah, negatif ya. Kemudian hasilnya adalah X sama dengan 350 gram. Kalau tidak ada jawaban dalam gram, mungkin dalam kilogram. Ini dibagi 1000, hasilnya adalah 0,35 kilogram. Yang kedua, klasifikasi makhluk hidup. Diberikan gambar beberapa makhluk hidup. Peserta didik dapat mengklasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri yang dimilikinya dengan tepat. Nah, di sini makhluk hidup itu kan ada beberapa ya. Yang pertama Monera, kemudian Protista, kemudian Fungi atau jamur, kemudian Plantae atau tumbuhan, kemudian Animalia atau hewan. Untuk Monera sendiri ini prokariotik ya. Artinya di sini belum bersel, belum memiliki dinding sel. Contohnya bakteri dan alga hijau. Kemudian untuk Protista itu eukariotik, bersel tunggal. Contohnya protozoa, alga coklat, alga merah, alga hijau, dan alga pirang. Fungi sendiri adalah makhluk hidup yang memiliki sel eukariotik yang bersel banyak dan dapat mengurai bahan organik. Kemudian Plantae di sini ada berapa ya? Ada tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji nanti ini ada berbiji terbuka dan ada berbiji tertutup. Biji tertutup juga nanti ada yang berbiji tunggal atau monokotil, kemudian ada yang berbiji belah atau dikotil. Untuk Animalia sendiri di sini terdiri dari Porifera, Colenterata, dan Platyhelminthes dan lain-lain. Nah, di SMP sendiri di sini kalau pernah lihat buku paket, nah di sini ada beberapa, misalkan hewan ya, ini hewan. Hewan ini bisa dikelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Misalkan ini punya sayap. Nah, ini capung, serangga, kupu-kupu ini punya sayap. Kemudian cacing, kaki seribu, dan udang ini tidak punya sayap. Nah, itu kalau berdasarkan punya sayap dan tidak ya. Bisa juga dikelompokkan berdasarkan tempat hidupnya misalkan. Ini di udara karena bisa terbang ya. Capung, serangga, kupu-kupu. Di air, udang. Kemudian di darat atau di tanah, kaki seribu, dan cacing. Itu pengelompokan berdasarkan ciri-cirinya. Ada juga di buku itu seperti ini. Ini beberapa tanaman, ada bayam, kacang, padi, kentang, kedelai, melati, kacang panjang, kamboja, sawi, cemara, ketela pohon, dan kol. Di sini bisa dikelompokkan berdasarkan misalkan akar yang serabut atau misalkan berbiji
tunggal atau umbi batang ya, seperti ini. Ya, ketela pohon, kemudian kacang tanah ini ya. Ini kan umbi ya, umbi batang. Kemudian kalau yang lainnya bisa dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tertentu. Mungkin seperti itu. Jadi ini lebih ke konteksnya nanti. Berikutnya di sini ada kisi-kisi tentang campuran. Disajikan beberapa pernyataan berkaitan dengan konsep campuran. Peserta didik dapat menentukan cara pemisahan campuran dengan benar. Jadi disediakan dulu pernyataan tentang konsep campuran. Nah, untuk campuran sendiri di sini ada 2 jenis ya untuk di SMP sendiri. Ada homogen atau campuran yang campurannya itu bisa larut dalam pelarut. Kemudian campuran heterogen, yaitu campuran yang tidak larut. Walaupun nanti heterogen itu bisa ada suspensi, ada koloid ya, tapi kita bedakan saja menjadi 2, homogen dan heterogen. Kalau homogen di sini misalkan susu. Nah, ini susu dicampur dengan air itu kan larut ya, larut. Jadi campur secara merata. Kemudian yang tidak larut ini contohnya es buah. Itu kan antara air dengan buahnya tidak larut ya. Tidak merata. Berarti itu heterogen. Nah, di sini yang jadi titik tekannya adalah cara pemisahan campuran. Maka kita lihat pemisahan campuran yang dibahas di jenjang SMP. Ada yang pertama penyaringan, yang ini. Ini untuk penyaringan, untuk pemisahan campuran yang tidak larut. Contohnya menyaring air kotor atau campuran air dengan pasir. Karena pasir tidak larut dalam air, maka ini bisa disaring. Kemudian sentrifugasi. Sentrifugasi itu disimpan yang mau dipisahkan di sebuah alat yang alatnya nanti diputarkan. Nah, ini adalah untuk pemisahan campuran yang terdiri dari padatan yang sangat halus. Contohnya di sini pemisahan sel darah dari plasma darah. Jadi misalkan pemisahan sel darah putih dan sel darah merah dari plasma darah atau cairan darah. Sel itu kan sangat halus ya. Maka di sini digunakan metode sentrifugasi. Nanti setelah diputarkan, sel darah merah dan sel darah putih akan terkumpul di dasarnya, sedangkan plasma darah akan berkumpul di atasnya. Kemudian penyulingan atau nama lainnya destilasi. Nah, penyulingan ini digunakan untuk memisahkan campuran yang memiliki perbedaan titik didih. Jadi dasar pemisahannya adalah perbedaan titik didih. Contohnya adalah pemisahan alkohol dari air. Misalkan air tape itu kan mengandung alkohol. Nah, itu bisa dilakukan penyulingan. Nanti alkoholnya akan terpisah dari air karena di sini keterangannya alkohol berbeda titik didihnya dengan air. Jadi salah satunya akan menguap terlebih dahulu. Kemudian yang berikutnya adalah kromatografi. Ini pemisahan campuran berdasarkan perbedaan cepat rambat. Misalkan di sini pemisahan tinta dengan pewarna atau tes urin untuk mengetahui pemakai alkohol atau obat-obat terlarang. Yang berikutnya adalah sublimasi. Ini digunakan untuk benda yang dapat penyublim. Contohnya adalah pemisahan iodin dengan garam.
Berikutnya adalah suhu dan pemuaian. Nah, di sini kisi-kisinya adalah disajikan gambar mesin setrika listrik. Peserta didik dapat menguraikan kerja bimetal pada setrika listrik dengan benar. Nah, ini contoh gambar atau sketsa salah satu setrika listrik. Di sini ada elemen pemanas, kemudian logam A dan logam B. Ini logam A yang berwarna hitam, logam B yang berwarna putih. Nah, ini pengatur suhu yang biasa kita putarkan. Kalau lebih panas nanti diputar ke titik tertentu. Ini sumber arusnya. Nah, ketika dialiri arus listrik ini, maka elemen pemanas ini akan menjadi panas sehingga bimetal yang ini nih, bimetal ini akan panas juga gitu. Nah, karena terdiri dari dua logam dan salah satunya memiliki koefisien paling besar dan salah satunya lebih kecil, maka dia akan melengkung gitu. Nah, bagaimana cara melengkungnya gitu ya? Supaya ini kan nanti melengkung. Ini kan arus nih ke sini ya. Dari yang biru ini ke pemanas, kemudian ke yang hitam masuk ke sini. Nanti di sini ada sambungan nih, masuk ke sini. Nanti balik lagi ke kabel. Itu harus bolak-balik. Nah, supaya dia ini kan ketika terjadi aliran arus listrik nih, jadi panas, maka dia akan melengkung. Ketika melengkung otomatis melengkungnya harus ke bawah supaya si sambungan ini terlepas nih. Ini terlepas ya. Oke. Sekarang kita lihat dulu bimetalnya, konsep bimetalnya ya. Nah, ini ada bimetal ya. Kita coba panaskan. Nah, ketika bimetal ini dipanaskan, dia akan melengkung. Nah, seperti ini. Ketika panas ya, karena salah satunya memiliki koefisien yang lebih besar. Ketika didinginkan atau dicelupkan ke dalam air, dia akan kembali lurus. Nah, bagaimana untuk setrika sendiri? Di sini misalkan logam, ya, logam A dan logam B. Koefisien mu-nya berbeda, maka ketika dipanaskan, ini supaya melengkung ke bawah bagaimana? Nah, supaya melengkung ke bawah, di sini koefisien muai lebih besar itu di atas, koefisien muai lebih kecil di bawah. Maka di sini supaya cara kerjanya ya, cara kerja bimetal pada setrika listrik. Jadi ketika dialiri arus listrik menjadi panas, kemudian ketika sudah panas, elemen bimetalnya melengkung ke bawah karena koefisien muai yang atas, dalam hal ini logam A, lebih besar daripada koefisien yang di bawah atau logam B, sehingga aliran listrik terputus. Ketika aliran listrik terputus, maka aliran elemen panas pun akan mendingin kembali. Ketika dingin, bimetalnya akan lurus kembali. Seperti itu. Itu cara kerja bimetal. Kemudian, kisi-kisi yang berikutnya adalah mengenai energi. Di kisi-kisi disebutkan bahwa disajikan gambar lintasan bola, peserta didik dapat menganalisis jenis energi yang terdapat pada gambar dengan benar. Kita umpamakan saja, di sini ada lintasan bola yang ditendang ke atas dari titik P, kemudian melambung ke atas titik Q dan ke titik R yang ada di puncak dan titik S sampai jatuh lagi ke tanah.
Energi di sini kemungkinan adalah energi kinetik dan energi potensial karena dimiliki oleh benda yang bergerak. Nah, maka kita lihat energi kinetik dan potensial. Energi kinetik di titik P yang ini di titik P di sini, energi kinetiknya maksimal karena dia diberi gaya sehingga bergerak dengan kecepatan tertentu. Energi potensialnya masih 0 ketika di titik P karena dia berada di tanah di sini. Otomatis ketinggiannya 0. Kalau ketinggiannya 0, potensialnya 0. Kemudian ketika di titik R, energi kinetiknya minimal. Tidak 0 ya, karena ini bukan gerak vertikal dan kembali jatuh, tapi ini gerak parabola. Dan energi potensialnya maksimal karena di sini adalah titik tertinggi dari tanah. Ketinggiannya maksimum ketinggiannya di sini. H-nya max. Berarti energi potensialnya maksimal. Kemudian ketika di titik S, energi kinetiknya maksimal karena dia kembali jatuh, ditarik oleh gravitasi. Sehingga energi potensialnya minimal kembali. Itu menjadi 0 karena ketinggiannya 0 di sini. Nah, disajikan gambar sel. Peserta didik dapat menentukan fungsi bagian sel yang tepat. Nah, ini adalah gambar dari sel. Yang pertama adalah sitoplasma. Sitoplasma ini berfungsi untuk tempat penyimpanan bahan kimia penting. Di dalamnya ada protein, karbohidrat, air, mineral, lemak, dan vitamin ya. Atau di sini sitoplasma itu adalah cairan sel. Berikutnya adalah mitokondria. Mitokondria ini merupakan tempat berlangsungnya respirasi aerobik dalam sel atau pernapasan sel. Berikutnya adalah retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma ini merupakan sistem membran yang tersusun tidak beraturan. Fungsinya adalah menghubungkan nukleus dan membran plasma. Jadi menghubungkan inti sel dengan membran plasma. Dari tengah sini sampai ke membran plasma di sini, dinding sel. Berikutnya adalah nuclear envelope ya. Kemudian nukleoplasma atau cairan dalam inti sel. Kemudian nukleolus yang berada di tengah. Kemudian ini adalah pori-pori dari nukleus. Nah, semuanya itu adalah nukleus ya atau inti sel. Inti sel merupakan organel sel yang terbesar yang mengandung informasi genetik DNA. Unit ini mengendalikan aktivitas seluler dan reproduksi seluler atau sel. Yang berikutnya adalah retikulum endoplasma halus. Sama seperti retikulum endoplasma kasar ya. Fungsinya adalah menghubungkan nukleus dengan membran plasma. Kemudian ada membran sel. Atau membran plasma ya. Membran plasma adalah bagian paling luar dari sel. Fungsinya adalah melindungi sel agar isi sel tidak keluar, menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi, menjadi tempat beberapa reaksi seperti reaksi oksidasi dalam respirasi, kemudian penerima reseptor atau rangsangan dari luar. Itu adalah fungsi membran sel.
Ini ribosom. Kemudian ada lisosom. Fungsi lisosom adalah melindungi sel dengan menelan benda asing dan membantu pembaruan sel atau regenerasi sel. Kemudian ada sentriol. Untuk sentriol sendiri ini hanya terdapat pada sel hewan dan dapat dilihat saat sel sedang membelah. Jadi untuk di sel tumbuhan tidak ada. Yang ini yang ada di sekitar sentriol adalah sentrosom. Kemudian ada peroksisom. Yang berikutnya adalah badan Golgi. Badan Golgi memiliki fungsi yang kompleks seperti membentuk enzim pencernaan hingga mengangkut dan mengubah beragam materi secara kimia. Dan yang terakhir adalah secretory vesicle. Ini berada di sekitar badan Golgi. Jadi di sini ada beberapa bagian yang penting ya. Ini inti sel, retikulum endoplasma, mitokondria, badan Golgi. Nah, ini untuk mitokondria untuk pernapasan ya. Kemudian membran plasma ini untuk menjaga isi sel. Kemudian inti sel ini yang mengandung DNA. Berikutnya tentang populasi. Ini ada hubungannya dengan ekosistem ya. Di sini disebutkan disajikan kasus tentang populasi dan kerusakan lingkungan pada daerah tertentu. Peserta didik dapat menganalisis aktivitas manusia untuk mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan dengan tepat. Jadi nanti ada populasi tertentu, apakah hewan, apakah tumbuhan ya. Dan kerusakan lingkungan pada daerah tertentu, misalkan hutan yang mengalami kebakaran hutan atau sawah yang kena banjir. Nah, kalau di buku di sini ada contohnya mengenai ekosistem di sawah. Misalkan di sini lahan sawahnya terkena banjir. Berarti kan kerusakan lingkungan. Otomatis padinya tidak ada. Apa yang akan terjadi dengan serangga, katak, ular, dan elang? Kemudian bagaimana cara manusia untuk mengurangi terjadinya kerusakan lingkungan dengan tepat? Misalnya menanam pohon supaya tidak banjir dan sebagainya. Atau misalkan kalau kerusakannya kebakaran hutan berarti tidak bermain api supaya tidak ada kebakaran lingkungan atau kebakaran hutan. Nanti ini mungkin konteksnya akan diberikan bahan bacaan karena untuk ujian sekarang itu menitik beratkan kepada literasi, jadi kemampuan untuk membaca informasi. Berikutnya adalah pencemaran. Disajikan informasi tentang penyebab pencemaran udara. Peserta didik dapat mengkorelasikan penyebab pencemaran udara terhadap keberlangsungan hidup ekosistem pada skala makro. Berarti ini secara luas ya. Nah, untuk pencemaran sendiri kan ada pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Kita fokus ke pencemaran udara. Pencemaran udara sendiri ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Kalau misalkan yang langsung ini adalah peningkatan karbon dioksida oleh aktivitas pembakaran manusia. Pembakarannya apa saja? Nanti kita lihat. Yang tidak langsung adalah akibat dari reaksi di atmosfer. Misalkan gas metana dari kotoran hewan itu juga mempengaruhi pencemaran udara. Nah, ini oleh alam ada yang namanya gas metana dari kotoran hewan.
Kemudian asap gunung meletus, asap kebakaran hutan. Itu adalah pencemaran oleh alam. Kemudian yang oleh manusia, misalkan di sini ada pembakaran sampah, itu kan menimbulkan asap. Kemudian ada asap pabrik, asap kendaraan, asap rokok. Jadi berbagai macam asap yang dihasilkan oleh aktivitas industri. Berikutnya adalah senyawa buangan seperti CFC atau freon yang ada di AC. Kemudian, apa dampaknya? Nah, ini ya. Peserta didik dapat mengkorelasikan penyebab pencemaran udara terhadap keberlangsungan hidup ekosistem secara makro. Di sini dampaknya adalah misal kesehatan manusia disebabkan oleh bisa gunung meletus, bisa kebakaran hutan gitu ya. Ini mengganggu terutama dalam pernapasan. Sehingga di tempat-tempat yang terjadi kebakaran hutan ada yang namanya ISPA, infeksi saluran pernafasan akut. Bisa juga karena asap pabrik atau asap kendaraan yang terlalu besar. Tumbuhan mati. Nah, ini tumbuhan mati bisa disebabkan oleh gunung meletus. Karena ada hujan asam misalkan. Tumbuhan mati atau hewan-hewan juga mati. Kemudian global warming. Global warming bisa disebabkan oleh asap kendaraan karena terlalu banyak CO2 sehingga bumi menjadi panas. Atau juga pembakaran sampah yang ini. Nah, itu juga menyebabkan global warming. Kemudian efek rumah kaca disebabkan oleh gas buangan seperti CFC, freon, dan sebagainya. Nah, keberlangsungan ekosistem jika terjadi pencemaran udara, misalkan ini tadi gunung meletus berarti tumbuhan mati ya karena hujan asam atau hewan-hewan juga mati. Untuk global warming sendiri karena banyaknya asap kendaraan pabrik di sini itu akan menyebabkan es di kutub mencair sehingga hewan-hewan di kutub akan kehilangan tempat tinggalnya sehingga keberlangsungan hewan di kutub seperti beruang kutub ataupun penguin itu akan terancam begitu karena global warming seperti itu. Nah, berikutnya adalah global warming. Disajikan informasi tentang fenomena pemanasan global. Peserta didik dapat mengkaitkan dampak perubahan iklim yang berlangsung terus-menerus terhadap kehidupan. Di sini untuk dampaknya ya. Ini kan dampak perubahan iklim terhadap keberlangsungan hidup. Nah, di sini bisa menyebabkan ya global warming itu banjir, kemudian naiknya permukaan air laut, mencairnya es di kutub. Nah, ini saling berkaitan. Ketika es di kutub mencair, otomatis permukaan air laut akan naik sehingga daratan akan menjadi sedikit. Ini akan berdampak pada kehidupan manusia. Kemudian hewan di kutub kehilangan tempat tinggal atau kekeringan yang berkepanjangan sehingga menyebabkan gagal panen atau menipisnya lapisan ozon karena tadi adanya gas-gas yang menyebabkan menipisnya lapisan ozon. Jika lapisan ozonnya menipis, berpotensi untuk masuknya sinar-sinar yang berbahaya bagi manusia. Sehingga kehidupan manusia ini menjadi terancam karena adanya misalkan kanker kulit karena adanya sinar ultraviolet yang berlebihan.
Berikutnya adalah bencana alam. Nah, bencana alam sendiri di sini ada beberapa materi, tetapi kita fokus kepada kisi-kisi. Di sini dikatakan disajikan tabel kegiatan dalam siklus penanggulangan banjir. Jadi bencana alamnya kita fokus ke banjir. Peserta didik dapat menyebutkan upaya pemulihan mitigasi bencana banjir. Nah, untuk penanganan banjir sendiri ada langkah sebelum di sini, kemudian ada langkah penanganan. Dan yang terakhir adalah pemulihan. Kita fokus ke pemulihan. Ketika sudah terjadi banjir, otomatis sudah selesai banjirnya, apa yang harus dilakukan? Nah, ini misalkan di sini ada beberapa. Mengawasi anak-anak agar tidak bermain di air banjir. Jadi mungkin genangan ya, genangan air bekas banjir, supaya tidak terkena penyakit kulit atau penyakit pencernaan karena terminum misalkan ya, seperti itu. Periksa keadaan rumah agar terhindar dari barang dan hewan berbahaya. Ketika banjir, otomatis air itu kan membawa berbagai barang yang dari luar ke dalam rumah. Bisa saja ada barang-barang berbahaya atau ada hewan-hewan yang berbahaya, misalkan ular, kalajengking, ikut masuk begitu. Jadi diperiksa dulu keadaan rumah. Kemudian periksa kondisi rumah dan ketersediaan makanan dan air bersih. Lihat kondisi rumahnya apakah rentan untuk roboh karena terjadi banjir sehingga dinding-dindingnya menjadi rapuh. Kemudian ketersediaan makanan. Dicek makanan yang terendam, yang sudah basi, yang sudah tidak layak konsumsi dibuang. Dan juga air bersih. Apakah air di rumah masih bersih? Kalau misalkan dari sumur, cek sumurnya. Atau ada kebocoran septic tank atau tidak. Takutnya nanti air bersih dan air septic tank bercampur. Sehingga tidak layak untuk diminum. Kemudian sebagai masyarakat kita bisa memberikan bantuan terhadap korban bencana alam atau bencana banjir tadi. Berikutnya ini untuk pemerintah atau LSM atau pihak lain bisa memperbaiki sarana dan prasarana yang rusak akibat banjir. Tadi kan sudah dicek rumahnya, kalau misalkan ada kerusakan maka ini bisa langsung segera diperbaiki. Berikutnya adalah kisi-kisi tentang tata surya. Di sini disajikan gambar berupa sketsa gerhana. Peserta didik dapat menganalisis keadaan bagian-bagian bumi ketika terjadi gerhana dengan benar. Gerhana sendiri ada dua, ada gerhana bulan dan ada gerhana matahari. Kita lihat gerhana bulan dulu. Ketika terjadi gerhana bulan, ini bulan yang ini yang kecil berada di bayangan ini, bayangan bumi, sehingga bulan itu menjadi gelap. Biasanya terjadi ketika bulan purnama, tiba-tiba bulan menjadi gelap. Nah, karena di sini menganalisis keadaan bagian-bagian bumi, di sini kan kalau gerhana bulan bagian-bagian buminya tidak terdampak ya, hanya bulan saja yang tidak kelihatan. Di sini otomatis menjadi gelap, tidak ada cahaya bulan gitu. Nah, kita lihat yang gerhana matahari. Untuk gerhana matahari sendiri di sini ketika daerah bumi berada di sini, di umbra ya, yang tertutup sama sekali oleh bayangan bulan, maka di sini akan gelap dan akan terlihat matahari itu seperti cincin. Jadi seperti melingkar, cahaya melingkar seperti cincin. Ini
daerah yang berada di umbra, gelap total, dan akan melihat seperti cincin. Kemudian apabila di daerah penumbra yang ini, yang agak abu-abu, nah yang ini, dan juga yang ini, itu disebut dengan area gerhana sebagian. Jadi agak gelap, tetapi tidak segelap di umbra. Dan juga tidak melihat matahari sebagai bulatan cincin, tetapi sebagian terlihat begitu ya, hanya agak gelap sedikit. Kemudian daerah yang ini tetap terang ya. Yang ini, kemudian yang ini tetap terang. Adapun yang sebelah sini itu kan malam ya, karena tidak tersinari oleh matahari. Jadi keadaan bumi itu seperti itu. Ada dua, ada yang di umbra, ada yang di penumbra. Terima kasih, itu untuk materi kelas 7. Di ujian sekolah, khususnya kisi-kisi berdasarkan kisi-kisi di Kabupaten Pandeglang. Terima kasih.